seorang ayah tiri meruda paksa dua anak kembar hingga salah satu korbannya sampai hamil. Pelaku ditangkap dan ditahan anggota Ditres PPA-PPO Polda Jatim. Informasinya, pelaku berinisial WRS, 39, warga Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Kesehariannya bekerja sebagai montir bengkel rumahan. Pelaku WRS menikahi ibunda kandung kedua korban yang berusia 49 tahun sejak tahun 2017 silam. Kemudian, kedua orang korbannya berusia 18 tahun. Mereka kini masih duduk di bangku sekolah menengah akhir. Ternyata, mereka mengalami perlakuan tak senonoh dari pelaku sejak tahun 2023 hingga 2026, atau saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nah, ketakutan akan ancaman bakal dibunuh oleh sang ayah tiri, membuat kedua korban memilih bungkam selama 3 tahun menahan luka dan kesedihan tak berujung. Hingga akhirnya kedua korban tak lagi sanggup menahan perasaan hancur dan terluka, apalagi salah satu korban sampai hamil dengan usia kandungan 25 minggu. Menurut Direktur Ditres PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setianingrum mengatakan, pelaku kerap mengancam korban bakal dibunuh jika nekat kabur dari rumah dan melapor ke orang lain apalagi ke pihak berwajib. Bahkan, pelaku juga kerap mengintimidasi bahwa pelaporan hukum yang dilakukan oleh para korban tidak akan pernah digubris. Apalagi peristiwa ruda paksa tersebut terjadi semasa para korban masih SMP. Kekerasan seksual yang dialami anak-anak ini selalu dalam kondisi tekanan dan ancaman. Ya, jika mau melaporkannya, ini akan dibunuh, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim pada Jumat 22 Mei 2026. Selama meruda paksa korban, pelaku kerap melakukannya di dalam kamar sang anak. Tentu, pada momen situasi rumah sepi, terutama saat istri pelaku sedang bepergian. Ganis menerangkan, salah satu korban ada yang diruda paksa sejak tahun 2023 hingga 2025. Namun, korban lainnya diruda paksa mulai tahun 2025 hingga 2026. Dilakukan rumah pas sepi, ibu mereka keluar entah kemana. Jadi perlakuannya lebih dari 1 kali, katanya. Akibat perbuatannya, Ganis mengatakan, pelaku bakal dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun dan Undang-Undang Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara 12 tahun ancamannya. Bahkan, saat disinggung mengenai adanya pemberatan dengan pasal lain agar pelaku nantinya bisa dijatuhi hukum pidana kebiri. Ganis menegaskan, pemberian vonis terhadap terdakwa merupakan kewenangan hakim. Namun yang jelas, Ganis menegaskan, pihaknya sebagai penyidik kepolisian sudah berusaha menerapkan konstruksi pasal perundang-undangan paling berat untuk dijeratkan terhadap tersangka. Bagaimana terkait dengan pidana kebiri ini tentunya adalah hasil daripada keputusan pengadilan nantinya, hakim yang akan memutuskan, pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 Apkep, Kota Surabaya, Tusi Apriliandari mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mendampingi korban sejak di lingkungan sekolah. Karena, pihak sekolah yang mendapati adanya keanehan kondisi tubuh korban karena kondisi kehamilan pada perutnya. Lalu, laporan atas temuan korban itu disampaikan oleh guru konseling sekolah korban ke DP3 Apkep Kota Surabaya. Dan, pihak DP3 Apkep Kota Surabaya meneruskan laporan ke Ditres PPA-PPO Polda Jatim. Dan pendidikan kami akan terus upayakan untuk terus berjalan dan kami sudah berkoordinasi dengan sekolah, ungkapnya. Kemudian mengenai nasib korban dan jabang bayi yang dikandungnya. Tusi menerangkan,
pihaknya telah memindahkan kedua korban untuk dirawat di shelter rumah aman pemerintah Kota Surabaya. Agar Pemkot Surabaya dapat secara intensif melakukan pendampingan secara psikologis untuk trauma yang dialami para korban. Termasuk juga memberikan pendampingan psikologis kepada istri pelaku atau ibunda korban.